Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Paginya Mak Bandot membangunkan Anto dari tidurnya. Mak menggedor pintu kamar Anto hingga Anto terbangun. "Anto, buka pintunya nak, Mak mau bicara," teriak Mak Bandot. Pintu terbuka, kemudian Mak duduk di ranjang. Anto dengan mata yang masih ngantuk, terduduk lemas. Mak menepuk pundak Anto agar bisa mendengarkan Mak berbicara. "Anto, Mak mau nagih utang ke kampung. Selama 3 hari Mak di sana, kamu baik-baik jaga rumah. Jangan tiap hari mabuk. Juga jangan bilang sama Bandot kalau kamu sudah menodai istrinya." Anto terbangun kaget saat Mak berkata tentang Ratih. Mak tahu dari mana?" "Tadi malam saat mabuk, kau meracau memanggil Ratih dan kau sudah puas dengannya." Anto menyengir dan memohon pada Mak agar jangan memberitahu Bandot. Mak mengangguk dan membelai kepala anak bungsunya dengan lembut. Sebejat apapun kelakuan anaknya, tetap saja dia menyayangi Anto. Mak Bandot hanya memiliki 2 anak lelaki saja, jadi keduanya sangat dimanja. Seperti biasa, walaupun sudah dinasehati Mak Bandot, Anto tetap pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Mungkin karena bebas, tidak ada seorang pun di rumah, jadi Anto merasa leluasa. Tidak ada yang melarang dan mengomel. Malam itu Anto pulang dalam keadaan teler berat. Anto menggedor pintu rumah. Dia tidak ingat kalau tidak ada siapapun di rumah. Namun pintu rumah terbuka. Dari balik pintu Anto melihat sosok Ratih mengenakan baju tidur tipis dan seksi, seperti masih hidup dulu. "Ratih, benarkah ini kau?" tanya Anton tak percaya. Ratih hanya tersenyum manis dan menggapai Anton, kemudian memapah dia ke sofa. Anton mencium aroma wangi di tubuh Ratih, wangi bunga melati. Nafsu Anton semakin liar mencium wangi tubuh Ratih, lalu menggendong Ratih masuk ke kamar. Anton sedikit heran, Ratih tidak menolak, bahkan tersenyum manis. Sesamanya di kamar, Anton menghempaskan tubuh Ratih di ranjang. Cepat-cepat dia membuka baju dan celana panjangnya. Setelah polos tanpa selai benang pun, segera ia mendekati Ratih di ranjang. Anto membuka baju Ratih satu persatu. Saat akan mulai beraksi, tiba-tiba lampu mati. Anto ya sudah kadung nafsu tidak peduli. Segera dilahapnya bibir Ratih, namun dirasakan bibirnya berlendir dan bau amis. Anto yang merasa heran segera menghidupkan lampu. Saat suasana kamar terang, Anto syok. Tidak ada Ratih lagi di situ. Ratih berubah menjadi sosok menyeramkan. Matanya mendelik menatap tajam ke arah Anto. Dari mulutnya keluar darah bercampur belatung. Anto bergidik dan merinding lalu mundur ke belakang. Mencoba kabur, tapi pintu dalam keadaan terkunci. Tiba-tiba sosok itu bangkit dan mendekati Anto dengan melayang. "Anto, kemari. Bukankah kau suka pada tubuhku?" Anto berusaha membuka pintu. Berkali-kali menghentakkan handle pintu. Tolong aku. Jangan sakiti aku. Kumohon." "Kenapa kau lari, Anto? Kemarilah, peluk aku, nodai aku, seperti yang kau lakukan saat aku masih hidup." Saat Anto sudah putus asa, sosok itu semakin dekat. Kemudian merentangkan kedua tangannya yang berkuku tajam. Anto yang melihatnya menjadi ketakutan. Digedor-gedor pintu kamar. Setelah harapannya sia-sia, Anto berlari menuju jendela. Namun naas baginya, jendela terbuka sendiri. Anto yang sedang berlari tidak sempat memegang tepian jendela hingga dia terjatuh ke bawah. Sementara di luar, saat ada beberapa satpam yang sedang meronda mendengar suara jatuh,
Mereka segera mengarahkan senternya ke rumah Mak Bandot. Mereka terkejut melihat tubuh terbaring penuh darah di halaman. Duh, siapa itu? Apa kita hampiri? Ajak seorang satpam pada temannya. Mereka berusaha membuka pintu. Setelah masuk memastikan keadaan korban, memeriksa denyut nadinya, ternyata masih hidup. Syukurlah ternyata masih hidup. Lalu bagaimana dia bisa terbaring di sini? Dia jatuh dari atas, lihat jendela atas terbuka. Teman yang lain mengangguk, kemudian mereka memanggil ambulan. Begitu mobil dengan suara sirene meraung-raung itu datang, banyak warga yang penasaran lalu keluar rumah dan berkumpul di depan rumah Mak Bandot. Ada apa ini, bapak-bapak? Tanya Bu Broto. Pemuda itu terjatuh dari jendela atas, darah mengucur deras dari kepalanya. Untung saja masih hidup, lalu kami segera memanggil ambulan ke sini. Para hadirin yang sudah ramai berkumpul bersama menatap jendela. Memang jendela dalam keadaan terbuka. Banyak yang bergosip, ada yang mengatakan bunuh diri, dan ada yang berkata mungkin mabuk, jadi tak sadarkan diri hingga terjatuh dari jendela. Namun yang membuat mereka semua heran, kenapa jatuh dari jendela kamar Bandot dan Rati? Ada apa gerangan? Mereka hanya menggeleng tak mengerti. Seorang satpam bertanya kepada Bu Broto, tetangga sebelah rumah Mak Bandot. Karena tidak ada orang di rumah, jadi tidak bisa mengabari keluarganya. Bu Broto lekas mengambil gawainya di rumah, kemudian menghubungi Mak Bandot di kampung. Sementara itu di kampung Mak Bandot sedang tidur nyenyak, tak mendengar gawainya berdering. Setelah 3 kali baru diangkatnya. Siapa sih malam-malam ganggu orang tidur aja? Batin Mak Bandot kesal. Halo, ada apa Bu Broto? Tanyanya malas. Jeng, cepat pulang. Anakmu Anto kecelakaan. Terdengar suara resah Bu Broto di ujung sana. Apa? Teriak Bu Bandot kaget. Kecelakaan bagaimana Bu Broto? Katanya Anton jatuh dari jendela atas, kepalanya terbentur, dan banyak mengeluarkan darah. Yang memalukan lagi Bu, Anto jatuh dalam keadaan bugil. Mak Bandot ternganga mendengar penjelasan Bu Broto dan segera menutup pembicaraan. Malam itu juga Mak Bandot kembali ke kota. Dibangunkannya para bodyguardnya agar segera bersiap-siap menghidupkan mobil. Walaupun terheran-heran dan masih mengantuk, bodyguard itu tetap menjalankan perintah bosnya. Ayo kebut, segera, dan antar saya ke rumah sakit Sentosa. Tita Mak Bandot usai naik ke mobil. Mobil kijang yang ditumpangi Mak Bandot melaju kencang membelah jalan. Untung saja jalanan sudah sepi, jadi tanpa arah rintangan. Mobil bisa bergerak luas. Mak Bandot duduk di belakang sendiri, sementara bodyguardnya duduk di depan, dan seseorang sedang memegang setir. Sepanjang jalan Mak Bandot merasa cemas, khawatir keadaan anaknya, dan merasa heran. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Bagaimana Anto bisa terjatuh dari jendela? Kata Bu Broto, jatuh dalam keadaan bugil. Sungguh memalukan. Di tengah kecemasan itu, Mak Bandot segera menghubungi suaminya. Baru sekali panggilan Pak Bandot sudah mengangkatnya, berarti belum tidur. Halo Pak, Anto kecelakaan, terjatuh dari jendela atas rumah kita Pak, dan sekarang berada di rumah sakit. Apa? Kecelakaan? Pak Bandot tidak kalah kaget. Jadi bagaimana keadaannya sekarang, Bu? Ibu belum tahu, ini masih dalam perjalanan pulang dari kampung, mau ke rumah sakit segera. Besok pagi Bapak pulang, Bu. Sekarang Bapak masih sibuk, ada berkas yang masih disiapkan. Ya sudah Pak, aku tutup dulu teleponnya. Nanti setelah sampai di sana, aku kabari. Sementara itu Pak Bandot masih asik bergumul dengan wanita simpanannya. Siapa Mas? Tanya wanita di samping Pak Bandot. Biasa, perempuan tua itu menelpon, mengabarkan anaknya kecelakaan. Jadi sekarang Mas mau pulang? Enggak besok pagi aja. Nanggung ini, aku masih kangen sama kamu. Pak Bandot segera menutup selimut dan mereka bermadu kasih. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang mengawasi keduanya dari sudut kamar. Dasar tua bangka,
kelakuan bejatmu tidak berhenti juga. Tunggu giliranmu. Tawa sosok itu menyeringai. Sementara itu Mak Bandot sudah sampai di depan pintu masuk rumah sakit. Segera Mak Bandot menuju resepsionis, bertanya tentang anaknya. Maaf suster, di mana pasien anak lajang yang kecelakaan jatuh dari atas? Sebentar Bu. Oh, pasien yang bernama Anto sekarang berada di ICU Bu. Dokter masih memeriksa, silakan Ibu tunggu di ruang tunggu. Mak Bandot segera menuju ruang ICU. Di sana ada Bu Broto dan suaminya. Bu Broto khawatir tidak ada yang menjaga, jadi sembari menunggu Mak Bandot datang. Melihat Mak Bandot datang, segera Bu Broto bangun. Gimana anak saya, Jeng? Tanya Mak Bandot cemas. Belum tahu, Jeng. Dokter di dalam masih mengoperasi Anto. Kita tunggu aja dulu. Ayo, Jeng, duduk dulu. Mak Bandot menatap ruang ICU. Lampu di pintu masuk atas hidup. Tanda operasi masih berjalan. Mak Bandot menunggu dengan harap-harap cemas dan berdoa semoga Anto baik-baik saja. Bu Broto yang tahu kegelisahan Mak Bandot segera menghibur sambil menepuk pundaknya. Sabar Jeng, berdoa pada Allah supaya Anto bisa diselamatkan. Mak Bandot yang khawatir dengan keadaan Anto semakin tidak tenang duduknya. Sebentar bangun, berdiri, kemudian duduk lagi. Begitu saja terus sampai Bu Broto terkantuk-kantuk. 1 jam kemudian tiba-tiba lampu ruang ICU mati. Pintu terbuka dan keluar seorang dokter. Mbak Bandot yang melihat dokter keluar segera berlari bertanya, "Bagaimana Dok keadaan anak saya? Apa anak saya tidak apa-apa?" Ibu keluarga pasien. Dokter balik bertanya yang dibalas cepat dengan anggukan Mak Bandot. Pasien sudah melewati masa kritis, namun disayangkan, pasien dalam keadaan koma. Apa? Koma, Dok? Kapan pasien akan siuman, Dok? Kami masih terus memeriksa perkembangan pasien. Mungkin kalau pasien kuat dalam 6 bulan bisa siuman. Karena pendarahan otak saat jatuh telah menyebabkan pembuluh darahnya ada yang pecah. Kalau begitu saya permisi dulu, ujar dokter sambil melangkah menuju ruang lain. Mak Bandot yang mendengarkan perkataan dokter begitu syok. Ya Allah, 6 bulan, kamu koma Nak. Mak Bandot membuka matanya, menatap langit-langit. Saat akan bangun terasa kepalanya pusing dan di tangannya tertancap selang infus. Ibu sudah sadar, Bu? Tanya Pak Bandot memegang tangan istrinya. Pak Bandot melirik suaminya, kemudian teringat Anto dan terisak kembali. Anto, Pak, dia koma. Ibu tidak kuat harus melihat dia terbaring selama 6 bulan, Pak. Pak Bandot tidak tahu harus berkata apa. Walaupun sedih, tapi semua sudah terjadi. Ingin bertanya apa sebenarnya yang menimpa Anto hingga dia mengalami kecelakaan. Akan tetapi Anto sendiri tidak sadarkan diri. Saat masih dalam suasana sedih, terdengar pintu kamar diketuk. Beberapa orang berseragam polisi masuk untuk meminta keterangan perihal Anto. Setelah polisi duduk, mereka mulai menginterogasi. Setelah kami periksa sesuai hasil keterangan dokter dan saksi mata, bahwa pasien dinyatakan murni bunuh diri dengan terjun dari lantai atas. Dokter yang memeriksa korban juga memberikan beberapa petunjuk. Saat operasi menemukan cairan alkohol. Mungkin sebelum menerjunkan diri, korban sedang dalam keadaan mabuk. Menurut satpam yang menjadi saksi, saat insiden terjatuh tidak ada seorang pun berada di rumah. Apakah korban terbiasa mabuk? Tanya polisi pada Bapak dan Mak Bandot. Keduanya mengangguk dan kemudian polisi melanjutkan. Dokter sudah memeriksa bagian tubuh korban, tidak ada tanda kekerasan dan hanya mengalami benturan di kepala akibat jatuh dan menyebabkan koma. Untuk itu kasus ini ditutup karena murni bunuh diri akibat mabuk. Setelah memberi keterangan, polisi segera keluar. Sebelumnya meminta tanda tangan Pak Bandot di atas kertas yang memuat laporan bunuh diri Anto. Mak Bandot hanya bisa menangis meratapi nasib Anto. Seminggu setelah pulang dari rumah besan, Bapak Ratih sedikit lega. Prasangka buruknya tentang Ratih kini pudar.
apalagi sudah melihat langsung bagaimana hidup Rati di kota bersama mertuanya. Walaupun tidak bertemu dengan anak kesayangannya, akan tetapi bukti dan perkataan Besan cukup membuat Bapak Rati percaya. Ibu Rati walau sudah tidak bermimpi buruk lagi, tetapi belakangan perilakunya kebanyakan diam. Ibu selalu teringat saat pulang dari rumah Besan. Rati melambaikan tangan dari atas jendela. Saat itu ibu tidak sadar bahwa Rati tidak ada di rumah mertuanya. Namun didorong rasa rindu yang sudah membuncah, refleks ibu membalas lambaian tangan Rati. Malam sehabis makan, bapak dan ibu berbincang di ruang tamu, membicarakan penghasilan dari hasil upah panen sawah orang. Ibu sedang menghitung uang, matanya berbinar saat melihat nominalnya semua. Alhamdulillah Pak, pendapatan kita dalam 2 minggu sudah 400.000. Insya Allah dalam 2 minggu ke depan kita bisa menjenguk Rati lagi. Apa ibu sudah merindukan Rati lagi? Baru 2 minggu yang lalu kita ke sana, Bu. Ya wajar dong Pak, kemarin kita tidak ketemu Rati. Jadi besok-besok kalau kita ke sana kudu mesti ketemu Rati, titik. Ibu akan memasukkan bagian uang untuk belanja ke dalam dompet. Namun saat akan mengeluarkan dompet, sebuah buku terjatuh dari tasnya. Buku siapa? Gumam ibu. Ditimang-timang buku itu di tangannya sambil mengingat. Buku apa itu, Bu? Tanya bapak heran. Tiba-tiba ibu tersenyum. Ternyata buku itu adalah buku yang dia dapat saat berkunjung ke rumah Besannya. Anu Pak, kemarin itu saat ibu melihat kamar Rati, tiba-tiba laci kecil di lemarinya terbuka sendiri. Ibu penasaran ada apa di dalamnya. Ternyata buku diari Rati Pak. Jelas ibu sambil membuka lembar yang terselip foto Rati. Ibu kok ngambil gak bilang-bilang? Nanti kalau Rati cari-cari gimana? Rati gak akan marah Pak. Kalau dia perlu pasti akan kemari mengambilnya. Kan udah lama juga dia gak pulang. Jadi buku ini bisa jadi alasan dia menjenguk kita. Bapak manggut-manggut saja mendengar kata ibu. Tapi Pak, sayangnya kita tidak bisa membaca tulisan Rati ini. Ibu penasaran juga, soalnya ada noda darah di lembaran buku ini. Masa Bu? Coba Bapak lihat. Ibu membuka lembaran bernoda darah, lalu menunjukkan pada Bapak. Setelah diteliti memang benar, itu darah. Bagaimana ini Pak? Siapa yang harus kita minta tolong untuk membacanya? Kita jangan suruh sembarangan orang, biar tidak jadi gosip. Kita simpan aja dulu, nanti kalau sudah ketemu orang yang tepat, baru kita tunjukkan. Sementara sedang asik membicarakan buku Rati, di luar ada yang mengucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab bapak dan ibu kemudian. Ia bangkit menuju pintu dan membukanya. Terdengar derit pintu terbuka. Di luar berdiri seorang pemuda tampan mengenakan jaket dan tas. Sepertinya datang dari jauh. Apa benar ini rumahnya Rati Anggraini? Tanyanya, memang nama asli Rati adalah Rati Anggraini. Benar, ada perlu apa Nak? Bu, suruh masuk dulu tamunya, ujar bapak dari dalam. Ibu pun terkekeh malu, kemudian menyuruh pemuda itu masuk. Setelah masuk disalami bapak dan ibu Rati. Duduk Nak. Maaf kalau malam-malam saya mengganggu bapak dan ibu, ucapnya sopan. Bapak dan ibu mengangguk mengatakan tidak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan. Saya teman sekolah Rati dulu. Oh, teman sekolah toh. Gumam bapak dan ibu lirih. Pemuda itu menghembuskan nafasnya pelan, kemudian melanjutkan. Sudah lama tidak bertemu Rati, tidak tahu kabar Rati sekarang. Namun sudah seminggu ini saya selalu bermimpi tentang Rati, Pak, Bu. Apakah Rati baik-baik saja? Bapak tersenyum mengangguk, tapi ibu menunduk sedih. Melihat ekspresi yang beda dari keduanya, Hendra merasa heran. Sebenarnya dulu saya sempat menyukai Rati, Pak, Bu. Sekarang rasa suka itu juga masih ada. Akan tetapi selama beberapa tahun ini saya tidak mengetahui kabar Rati lagi karena kami terpisah jarak. Bapak dan ibu kaget.
ternyata sebelum menikah, Rati sempat menjalin kasih dengan pemuda di hadapan mereka. Namun Rati tidak pernah menceritakan soal pacarnya pada keduanya. Bapak dan ibu pasti heran kenapa Rati tidak pernah membicarakan tentang saya. Dulu saat saya ingin bertemu bapak dan ibu, Rati mengatakan belum siap. Rati belum mau menikah dan lagian saya juga belum mendapatkan pekerjaan yang mapan. Sekarang segalanya saya punya. Jadi maksud kedatangan saya ke sini ingin melamar Rati, Pak, Bu. Jelas pemuda tampan itu panjang lebar. Ibu yang mendengar perkataan Hendra tentang lamaran membuatnya terisak. Nak, kamu pasti belum mengetahui kalau Rati sudah menikah. Rati sudah menikah, Pak, Bu. Hendra kaget, sejurus kemudian merasa kecewa. Melihat suasana yang tidak nyaman, Bapak menghela nafas sebentar dan mulai bercerita. Dulu saat Bapak sakit, Rati mengorbankan dirinya untuk dibawa mereka demi menebus hutang untuk berobat Bapak. Saat itu kami sedang kesulitan. Walaupun sudah kami larang, Rati tetap nekat meminjam uang jutaan pada rentenir. Namun Rati tidak sanggup melunasinya, dan sesuai kesepakatan Rati ikut mereka dijadikan mantu. Hendra tampak gusar, kecewa dan marah menjalar di hatinya. Kenapa Rati tidak pernah cerita padaku? Seandainya dia mau, aku pasti sudah membantunya. Ah, Rati, aku selalu merindukanmu. Bertahun-tahun aku menunggumu, tapi kau malah menikah dengan orang lain. Batin Hendra sedih. Apakah Rati bahagia sekarang? Tanyanya penasaran. Itulah yang kami tidak tahu, Nak. Semenjak menikah sampai sekarang, Rati tidak pernah pulang lagi. Ibu juga beberapa hari mimpi buruk tentang Rati. Ibu mendapat firasat kalau Rati sudah meninggal. Tapi Bapak tidak mempercayainya. Tangis ibu semakin deras. Astaghfirullahaladzim. Jadi apa Bapak dan Ibu tidak datang ke rumah mertua Rati? Tanya Hendra menjadi geram. 2 minggu yang lalu, kami sudah berkunjung ke sana. Akan tetapi kami tidak bertemu Rati. Mertuanya bilang Rati sedang berada di villa dengan suaminya. Hati Hendra berdesir. Cemburu saat Bapak Rati mengatakan villa. Pasti Rati sedang menikmati bulan madu dengan suaminya. Andai yang di sana itu aku, pasti aku akan membahagiakanmu, Rati. Gumam Hendra iri. Lalu kapan Bapak dan Ibu berkunjung ke sana lagi? Saya ingin ikut sekalian. Sekedar ingin tahu kabar Rati dan mengucapkan selamat. Kata pemuda itu yang merasa perih. Insya Allah 2 minggu ke depan Ibu Rati katanya ingin ke sana lagi. Tapi Nak, kemarin saat ke sana Ibu Rati menemukan buku diari Rati. Bisakah Nak Hendra membacakan untuk kami? Kami berdua tidak bisa membaca, ujar Bapak sambil menyerahkan buku itu ke tangan Hendra. Hendra melihat dengan seksama buku di tangannya, dielusnya dengan lembut. Tiba-tiba perasaan rindunya membuncah, didekapnya buku itu dan terisak. Aku sangat merindukanmu, Rati, gumamnya lirih, terdengar oleh orang tua Rati yang ikut sedih melihatnya. Dengan berdebar dan tangan gemetar, Hendra membuka buku diari Rati. Tertulis di halaman pertama, tanggal 10 bulan 2, 3 tahun yang lalu. Tulisan Rati sungguh rapi dan cantik, sesuai dengan orangnya. Ayo silakan baca, Nak, kami ingin tahu keadaan Rati sebenarnya. Hendra menghela nafas sebentar, kemudian mulai membaca curahan hati Rati yang ditulis di buku itu. 10 Februari 2012. Di saat keadaan sulit dan musim kemarau, Bapak jatuh sakit. Kami tidak mempunyai uang untuk berobat. Bapak dan Ibu kulihat diam-diam sering menangis. Aku pun tidak tega melihatnya dan aku berusaha ke sana kemari meminjam uang, tapi tidak mendapatkan apapun. Hatiku sangat sedih, lalu aku nekat meminjam dari rentenir sebab kulihat sakit Bapak semakin parah. 11 Februari 2012. Dengan tekad yang kuat, aku menuju rumah rentenir. Setelah aku ketuk pintu, keluarlah seorang lelaki berbadan tegap dan rambut gondrong. Ternyata dia adalah anaknya, kemudian memanggil emaknya
yang biasa dipanggil Mak Bandot. Mereka menyetujui permintaanku, tapi dengan syarat apabila aku tidak sanggup melunasinya, maka rumah dan harta bapak dan ibu akan diambil. Aku tidak sampai hati, lalu mengajukan syarat lain, yaitu menyetujui untuk menjadi istri Bandot, anaknya. Awal melihat Bandot aku sudah takut karena dia selalu melihatku dengan pandangan mesum. Akan tetapi aku tidak ada jalan lain, yang penting bapak bisa sembuh. Ya Allah Rati, demi memikirkan kami, kamu rela seperti itu nak. Bapak terenyuh hatinya. 14 Februari 2012, aku berangkat ke kota untuk melunasi hutang pada rentenir. Aku langsung masuk kerja menjadi ART dengan gaji 2 juta per bulan. Awalnya aku tidak ingin menerima, tapi tidak ada pekerjaan lain lagi. Aku serahkan semua gaji bulan pertama pada ibu. Tak aku sisakan sedikit pun, karena aku dapat makan dan tidur di rumah majikan. 15 Mei 2012, bulan ketiga kerja aku dipecat karena difitnah anak majikan yang hendak memperkosa aku. Hendra tercekat membacanya, hatinya geram. Wanita yang dicintainya harus melalui jalan panjang yang berliku-liku. Bapak dan ibu cuma menunduk sedih, merasakan hal yang sama dengan pemuda di depan mereka. 16 Mei 2012, aku pulang kampung dengan lesu dan kepalaku pusing memikirkan dengan apa aku harus melunasi hutang rentenir. Aku sedih saat tiba di rumah, akan tetapi bapak dan ibu tetap menyemangatiku. Mereka mengatakan akan membantu aku melunasinya, namun upah di sawah juga tidak besar, hanya cukup makan kami bertiga. Maka dalam 2 bulan kami telah menunggak pembayaran. 1 Agustus 2012, akhirnya yang kutakutkan terjadi. Mak Bandot datang ke rumah menagih. Namun karena kami tidak bisa melunasinya, maka Mak Bandot meminta syarat yang kuajukan dipenuhi. Bapak dan ibu terkejut saat kuajukan syaratnya. Setelah aku jelaskan dan aku ikhlas, walaupun dengan berat hati, mereka tetap melepasku. Maka saat itu juga aku dinikahkan secara sederhana. Sampai di sini Hendra sedih memikirkan keadaan Rati yang sangat disesalkan dia. Kenapa Rati tidak pernah menceritakan sedikit pun pada dirinya? Lalu apa artinya diriku Rati? Batin Hendra sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Bapak dan ibu tahu pasti pemuda itu merasa kecewa dengan anaknya. Akan tetapi Rati juga tidak ingin menyusahkan orang lain. Dia akan melakukan sendiri selagi masih sanggup. Hendra tak ingin membaca lagi. Hatinya masih diliputi rasa kecewa. Setelah menikah, Rati pasti menulis tentang kebahagiaan rumah tangganya. Dan itu hanya akan membuat Hendra perih. Melihat Hendra yang akan menutup buku, ibu menjadi resah. Karena belum menemukan bukti atas mimpi buruknya selama ini. Nak Hendra, bisakah meneruskan membacanya? Hendra menggeleng, rasanya tak sanggup harus membaca tentang kebahagiaan Rati dengan suaminya. Sudah Bu, Hendra sudah mau membaca sedikit. Kita bisa meminta orang lain melanjutkan membacanya, tegur bapak. Tapi Pak, kita belum menemukan bukti kalau Rati menderita seperti mimpi ibu selama ini. Dan juga noda darah dalam buku itu belum terjawab. Tunggu, Hendra terkejut. Ibu mengatakan ada noda darah di buku Rati. Noda darah apa Bu? Ibu mengangguk kemudian menunjukkan lembaran yang terkena noda darah. Hendra perhatikan dengan seksama. Benar, bekas darah. Dengan penasaran Hendra melanjutkan bagian lain. 5 Mei 2013. Sudah setahun aku diboyong dari kampung dan tinggal bersama suamiku Bandot di rumahnya yang megah. Aku pikir walaupun aku tak mencintainya, aku harap waktu yang berjalan bisa menumbuhkan cinta itu. Namun hidup di rumah ini tak sebahagia yang kubayangkan. Tinggal di rumah ini seperti neraka bagiku. Tiada hari tanpa siksaan yang kudapatkan. Aku hanya dijadikan pembantu. Bandot yang bersikap kejam, tak ada rasa kasihan sedikit pun di hatinya. Telat sedikit saja, pasti aku diajarnya.
Hal sepele seperti aku bangun kesiangan karena badanku merasa sakit semua. Maka aku akan ditarik paksa turun dari ranjang dan dimasukkan ke kamar mandi. Lalu dikunci dalam keadaan basah kuyup. Aku menggigil kedinginan hingga aku sakit beberapa hari. Dalam keadaan sakit aku harus melayani nafsunya yang besar. Kalau aku menolak, maka Bandot akan menghajarku memakai kayu. Tubuhku penuh luka lebam, biru, kadang juga tanpa hati. Bandot melukai dengan sisa putung rokok. Sangat pedih, perih di kulitku. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika aku melawan, hanya akan mendapat pukulan lagi. Sepanjang malam aku menangis, memanggil ibu dan bapak. Aku juga merindukan Mas Hendra. Aku mencintaimu, Mas. Andai dulu aku tidak menolakmu, pasti aku sudah bahagia bersamamu. Berlinang air mata Hendra. Ternyata Rati juga mengingatnya. Hendra terisak, begitu juga ibu dan bapak. Ya Allah, Nak, mengapa hidupmu begitu malang? Jadi mimpi ibu benar, Rati. Ibu menangis di pelukan bapak. 20 Februari 2014. Hari ini mertua dan suamiku akan ke kampung menagih hutang. Mereka di sana selama 2 hari, meninggalkan aku sendiri di rumah dengan bapak mertua. Aku yang sudah terbiasa diperlakukan buruk hanya bisa mengangguk saat ditinggal suamiku. Namun saat itu menjadi hari yang membuat hidupku hancur. Bapak mertuaku yang selama ini acuh tak acuh kepadaku, mulai berani bersikap kurang ajar kepadaku. Di saat aku tidak ada suamiku di rumah, dengan leluasa bapak mertua menggodaku. Aku dengan berani menolak dan melawannya, namun tenaga aku kalah hingga akhirnya aku diperkosa bapak mertua dengan puas hingga tubuhku lemas. Hari kedua bapak mertuaku mengulangi aksi bejatnya, mengikat kedua tangan dan kakiku dalam keadaan telanjang. Namun naas, suamiku tiba-tiba sudah ada di situ dan melabrak bapak mertua hingga mereka berkelahi. Selanjutnya, aku tidak tahu apa yang mereka rundingkan. Hingga suamiku menyetujui bapaknya juga boleh menikmati tubuhku. Aku hanya bisa pasrah dan menangis. Ibu, bapak, aku ingin pulang. Aku merindukan kalian. Tiba-tiba bapak memukul meja dengan murka. Kurang ajar itu besan, berani perkosa anakku yang menjadi menantunya sendiri. Kalau aku tahu kemarin sudah kuhabisi dia. Ibu hanya menjerit menahan sakit di hatinya. Anak kesayangannya harus mendapat perlakuan keji seperti itu. Pak, Rati, ya Allah, Nak, maafkan kami tidak pernah datang menjengukmu ke sana. Hendra yang kaget melihat amarah bapak segera menenangkan bapak dengan mengelus punggungnya. Hendra juga tampak geram dan hampir saja menggebrak meja juga. Namun demi menghormati orang tua Rati, Hendra memendam kemarahan di hatinya. Suasana agak sedikit runyam, bapak terdiam dan ibu masih sedikit terisak. Hendra ragu untuk meneruskan membaca buku diari Rati. Apalagi dadanya masih bergemuruh menahan gejolak. Setelah lama terdiam, bapak mencoba mencairkan suasana dan menyuruh Hendra melanjutkan lagi. Hendra mengangguk dan secara perlahan membuka kembali lembaran terakhir dari buku itu. 5 Juni 2014. Seminggu setelah pasca pemerkosaan bapak mertua, aku tidak ingin hidup lagi. Merasa diri ini sudah kotor dan hina. Aku ingin mengakhiri hidupku. Namun apabila teringat bapak dan ibu di kampung serta Mas Hendra, maka kuurungkan. Kalianlah alasanku untuk tetap hidup. Walaupun kini aku tak utuh lagi, kuharap kalian nanti tetap menerima aku. Saat itu ku coba bangkit dari keterpurukan. Siksaan yang terus-menerus kurasakan seolah-olah sudah menjadi makanan keseharian dan sudah menjadi kebal. Namun itu tidak berlangsung lama. Kepercayaan diri yang sudah bangun harus jatuh kembali. 5 bulan kemudian, kejadian keji itu berulang kembali. Kali ini adik ipar yang sudah memperkosaku, yang saat itu pulang dalam keadaan mabuk. Kupikir hanya sekali itu saja dia berbuat, tapi tak disangka. Selama 3 hari berturut-turut dia minta dilayani.
dan aku tidak boleh memberitahu siapapun karena Anto akan membunuhku. Jadinya aku hanya diam dan pasrah. Karena itu Anto semakin keenakan. Bahkan dalam semalam aku harus melayani nafsu 3 lelaki berdebah. Ya Allah, aku tak sanggup lagi. Cepat cabutlah nyawaku daripada harus hidup terus bergelimang dosa. Rintiku dalam doa yang selalu kupanjatkan. 20 Desember 2014. Aku ingin melarikan diri dari neraka ini. Ku coba menyusun rencana untuk kabur dari rumah. Dari pagi aku sudah memperhatikan kegiatan penghuni rumah. Semua tak luput dari pengawasanku. Diam-diam aku sudah memasukkan baju ke dalam tas besar tanpa diketahui siapapun, bahkan oleh suamiku. Rencana tengah malam aku akan keluar dari rumah setelah selesai memuaskan nafsu binatang ketiga pria laknat itu. Hendra menarik nafas panjang. Catatan terakhir hanya sampai di situ. Lalu bagaimana cerita akhirnya? Masih tanda tanya. Apakah Rati berhasil melarikan diri atau tertangkap? Hendra menggeleng ragu. Rasanya tak mungkin Rati bisa melarikan diri. Kalau bisa, Rati pasti sudah pulang ke rumah bertemu kedua orang tuanya. Apa sudah selesai, Nak Hendra? Tanya ibu angkat suara. Hendra mengangguk. Pernahkah Rati pulang bertemu ibu dan bapak? Hendra menanyakan, hatinya yang penasaran. Rati belum pernah pulang sama sekali, Nak. Makanya kemarin kami menjenguk ke sana. Akan tetapi tidak bisa bertemu dengannya. Saya curiga terjadi apa-apa dengan Rati, Pak, Bu. Lirih Hendra. Di buku ini dia mengatakan akan kabur dari rumah, tetapi tidak tahu bagaimana nasibnya. Andaikan dia berhasil kabur, pasti sudah bertemu ibu dan bapak. Ibu juga heran, Nak. Saat kami di sana tidak bertemu Rati. Pertuanya bilang dia ke villa bersama Bandot. Akan tetapi ibu merasa ganjil. Ganjil gimana, Bu? Tanya Hendra antusias. Sewaktu ibu masuk ke kamar Rati, lagi asik memandang foto Rati, ibu melihat Rati dari balik cermin. Namun saat ibu menoleh ke belakang, ternyata tidak ada Rati. Terus tiba-tiba laci kecil di lemari terbuka sendiri, dan karena penasaran akhirnya ibu lihat. Buku inilah yang ada di dalamnya. Sewaktu kami mau pulang, Ibu Rati juga berperilaku aneh, Nak. Tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah jendela kamar Rati. Saat kami tanya, katanya Rati yang ada di jendela itu. Sambung Bapak. Hendra merasa keheranan mendengar penuturan orang tua Rati. Hendra seperti mendapat petunjuk kalau Rati sudah meninggal, persis mimpi ibunya. Mendadak jiwa detektif Hendra bangun dan ingin menemukan kebenaran di balik hilangnya Rati. Pak, Bu, aku minta izin untuk menyelidiki keadaan Rati. Setelah dapat petunjuk, saya akan kemari lagi memberitahukan pada kalian hasilnya. Bapak dan Ibu setuju, Nak. Nanti kalau bukti sudah lengkap, kita bisa lapor ke polisi, biar mereka semua mampus ditangkap polisi dan membusuk di penjara, ujar Bapak berapi-api. Usai Bapak berkata, tiba-tiba kain jendela bergerak seperti tertiup angin kencang. Mereka yang di dalam terkejut, samar-samar dari balik jendela yang kainnya beterbangan. Hendra sekilas melihat penampakan Rati. Rati, ujar Hendra sembari bangkit dan berjalan menuju jendela. Mana Rati, Nak? Tanya ibu kaget. Hendra tidak menggubris pertanyaan Ibu Rati karena fokus melihat ke depan. Sosok di balik jendela itu hanya tersenyum pucat ke arah Hendra. Dari matanya meneteskan air mata, tetapi dia hanya diam. Saat Hendra akan menggapai, sosok itu melayang, mundur ke belakang dan hilang di telan gelapnya malam. Rati, tunggu aku, jangan pergi Rati, Mas sangat merindukanmu, teriak Hendra mengejar hingga ke depan rumah. Usahanya gagal saat mendapati Rati telah hilang. Hendra terpaku dari tempatnya berdiri, mematung jauh ke arah hilangnya Rati. Tiada seorang pun di ujung sana. Kemudian Hendra mendengar bisikan, Mas, aku juga sangat merindukanmu. Pagi seusai sarapan di rumah orang tua Rati, Bapak menyuruh Hendra menginap karena sudah terlalu malam.
Hendra pamit mau mencari bukti. Dengan berbekal alamat yang diberi Bapak Rati, Hendra menjalankan motornya ke rumah mertua Rati. Namun Hendra bukan langsung ke sana, melainkan akan menginterogasi tetangga di sana. Pasti akan ada informasi menarik yang akan didapatnya. Butuh waktu 3 jam untuk sampai ke kota, karena rumah orang tua Rati masuk ke pelosok dalam kampung. Setelah sampai di alamat tersebut, Hendra berpura-pura ingin membeli minuman di warung terdekat. Kebetulan pemilik warung itu Bu Ratna yang pernah melihat penampakan arwah Rati. Hendra segera memarkirkan motornya di samping warung, lalu memesan segelas es teh dan beberapa cemilan ringan. Sembari menunggu pesanannya, Hendra terus menatap rumah mertua Rati. Jarak dari warung hanya berseberangan jalan. Warung itu tepat di depan. Bu Ratna yang keluar membawa es teh merasa keheranan. Pemuda itu terus menatap rumah Mak Bandot. "Ini esnya, Nak." "Saudara Bu Ratna, sepertinya kamu bukan orang sini ya. Dan kenapa terus menatap rumah di depan itu?" tanya Bu Ratna membuka percakapan. "Nggak apa-apa Bu, saya hanya penasaran. Saya merasa rumah itu aneh, seperti banyak kejadian ganjil," ucap Hendra berpura-pura menerawang. "Loh, memang iya Nak. Kamu seperti dukun aja bisa tahu," uji Bu Ratna yang dibalas dengan senyuman Hendra. "Kalau boleh tahu, kejadian apa saja di rumah itu Bu?" "Kemarin itu anak bungsu Jeng Bandot kecelakaan. Saat tengah malam ditemukan oleh satpam, tergeletak di halaman depan dengan kepala terbentur dan mengeluarkan darah banyak. Setelah diperiksakan ternyata jatuh dari kamar lantai atas," cerita Bu Ratna sambil menunjuk kamar atas. Bu Ratna melanjutkan ceritanya. "Yang lebih memalukan, saat jatuh dalam keadaan telanjang. Mungkin saja dalam keadaan tidak sadar karena mabuk. Sebab tiap hari anak itu suka mabuk-mabukan. Namun yang menjadi teka-teki sampai sekarang, kenapa pemuda itu jatuh dari kamar abangnya, padahal saat itu tidak ada seorang pun di rumahnya." Hendra manggut-manggut mendengar cerita yang mengalir dari bibir Bu Ratna. "Lalu pada kemana keluarganya Bu?" "Setahu saya mereka keluarga yang sibuk. Pak Bandot sering pergi mengurus perkebunan, dan Mak Bandot saat itu lagi ke kampung menagih hutang. Sedangkan Bandot dan Rati saya kurang tahu kemana." Hendra semakin tertarik, kemudian memesan makanan lain agar Bu Ratna semakin senang menceritakan. Dengan begitu Hendra dapat mengorek keterangan yang banyak. "Kalau boleh tahu Bandot itu siapa Bu?" "Dia itu anak sulungnya Mak Bandot, yang kecelakaan itu adiknya. Bandot sudah menikah dengan istri yang cantik. Cuma belakangan ini hal aneh terjadi pada istrinya," bisik Bu Ratna agar tidak terdengar orang. Sembari menghela nafas pelan, Bu Ratna bilang, "Sudah lama tidak nampak istri Bandot. Setiap bertanya pada Mak Bandot selalu dibilang pulang kampung. Namun kami semua jadi curiga kalau benar Ratih istrinya Bandot itu pulang kampung. Kenapa tiap malam sering nampak dia di depan rumah? Bahkan saya sempat menegur Ratih, tapi dia cuma diem." Hendra terkesiap mendengar cerita tentang Ratih. Ternyata sama seperti mimpi dan firasat yang dialami Ibu Ratih. Setelah puas mengorek informasi, Hendra bertanya rumah sakit tempat Anto dirawat. Bu Ratna memberitahu alamatnya dan Hendra mengucapkan terima kasih, lalu pamit akan meluncur ke rumah sakit. Sudah sebulan Bandot di villa. Sejak kedatangannya sampai sekarang, dia tidak mengetahui kejadian di rumah. Sengaja Mak Bandot tidak mengabari Bandot perihal kecelakaan adiknya. Mak Bandot tidak ingin memperkeruh suasana. Biarlah Bandot tenang dan sembuh dulu, baru dibicarakan kemudian. Tinggal di villa, Bandot juga tidak merasa tenang. Walaupun jauh dari rumah, sekitar 2 jam, tapi perasaannya terus dihantui arwah Ratih. Sendirian di villa besar itu cukup membuat merinding siapapun, apalagi saat malam. Semua ruangan dalam keadaan gelap gulita. Pak Tejo tidur di pos dekat gerbang, sementara Mbok Nar, istrinya, tidur di kamar pembantu, lantai bawah. Villa itu terdiri dari 2 lantai. Kamar Bandot berada di lantai atas. Dahulu setahun yang lalu, Bandot pernah membawa Ratih ke villa.
Saat itu ada acara pembukaan cabang baru perkebunan milik bapaknya. Semua kolega dan karyawan perkebunan diundang, tak terkecuali Bandot dan Ratih turut serta. Di kamar itulah Ratih pernah disiksa dan harus melayani nafsu Bandot. Erangan demi erangan terus terdengar sepanjang malam. Ratih selalu merasakan kesakitan acap kali Bandot meminta dilayani. Sebelum memulai aksinya, Bandot selalu memukuli istrinya. Sepertinya ada sensasi tersendiri melihatnya. Bandot mengidap kelainan. Malam itu Bandot merasa kegerahan, matanya tetap tidak mau terpejam. Lalu beringsut dari ranjang dan berjalan perlahan menuju balkon. Sembari menghirup udara segar, Bandot mengeluarkan rokok dari saku celananya. Bandot menghembuskan asap rokok ke udara. Memandang bintang di langit dan cahaya gemerlapan dari deretan mobil yang beriringan di jalan. Sungguh pemandangan yang indah terlihat dari atas balkon. Saat asik menikmati keindahan alam, pendengaran Bandot terusik oleh suara percikan air dari kolam. Mata Bandot langsung tertuju ke bawah. Kolam itu terletak di samping villa. Dari balkon, Bandot bisa melihat dengan jelas. Di tepi kolam, Bandot melihat seseorang sedang duduk. Dikucek matanya untuk memastikan benarkah itu orang. Siapakah gerangan yang tengah malam duduk di tepi kolam? Apakah Mbok Nar? Tapi jam segini, ART itu pasti sudah tidur nyenyak. Apalagi perawakannya yang tambun. Sedangkan sosok di bawah itu terlihat ramping. Bandot terus mengamati sosok itu. Hingga merasa diperhatikan, sosok itu mendongak ke atas, menatap Bandot. Bandot terkesiap saat sosok di bawah menatapnya dengan senyum pucat. Ratih, mulut Bandot menganga dan tanpa disadari, rokok yang tinggal separuh terjatuh dari mulutnya. Bandot merinding dan mundur ke belakang. Tidak mungkin, itu bukan Ratih. Tidak mungkin, dia sampai kemari. Gumam Bandot menggelengkan kepalanya. Suara itu masih terdengar. Mas Bandot, tolong aku mas. Suara itu yang awalnya memelas, minta tolong, kini diiringi tawa, membuat Bandot semakin ketakutan. Pergi, Ratih, jangan ganggu aku, pergi, teriak Bandot dengan suara keras. Bandot berlari menuju kamar lalu naik ke ranjang dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Tubuhnya sudah menggigil ketakutan. Tiba-tiba terdengar gedoran pintu. Suara Mbok Nar terdengar khawatir di luar. Den, kenapa? Buka pintunya Den. Den Bandot. Tak lama Pak Tejo sudah ada di samping istrinya karena tadi Mbok Nar sempat memanggil. Ada apa Bu E? Kenapa dengan Den Bandot? Gak tahu ini Pak. Dari tadi Ibu mendengar Den Bandot terus berteriak. Biar Bapak coba panggil Den Bandot Bu. Den, buka pintunya. Ini saya Tejo. Kami di luar khawatir keadaan Den Bandot. Tak lama terdengar suara pintu terbuka. Bandot berdiri dengan memakai selimut. Melihat Pak Tejo dan Mbok Nar, Bandot segera menghambur ke pelukan mereka lalu terjatuh pingsan. Kedua insan yang sudah setia menjadi perawat villa itu terkejut. Tidak menyangka Bandot akan pingsan. Mbok Nar sampai menjerit tertahan. Bagaimana ini Pak? Apakah masih bernafas? Tanya Mbok Nar syok. Pak Tejo yang memeriksa keadaan Bandot mengangguk. Kemudian dengan bantuan istrinya membopong Bandot ke ranjangnya. Bu, ayo bantu Bapak angkat Dan Bandot ke ranjang. Dengan susah payah akhirnya mereka berhasil memindahkan Bandot dan segera menutupi tubuh Bandot dengan selimut. Mereka tidur di kamar Bandot karena khawatir keadaan Bandot jika nanti terbangun lagi. Suara kokok ayam membangunkan Mbok Nar dan suaminya. Bergegas mereka ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan sholat berjamaah. Di villa itu ada ruangan khusus untuk sholat. Akan tetapi jarang sekali dari keluarga Bandot yang sholat. Mbok Nar dulu pernah melihat Ratih sholat sendiri tanpa suaminya. Terkadang sholat dengan dirinya. Pak Tejo yang selesai mengambil wudhu melihat ada yang sholat di ruangan itu, menunggu. Barangkali istrinya yang sedang buru-buru sholat karena ingin segera memasak. Namun saat dilihat Mbok Nar baru keluar dari kamarnya memakai mukena
ditegur Pak Tejo. Loh Bu, sholat kok nggak nunggu aku dulu biar berjamaah? Mbok Onar yang ditanya suaminya merasa heran. Loh, aku belum sholat Pak, baru aja siap berwudu terus pakai mukena mau keluar dari kamar. Tadi Bapak lihat ada yang sholat, Bapak pikir itu ibu. Kalau bukan ibu, lalu siapa? Ujar Bapak keheranan. Mbok Onar menggeleng, mengangkat bahunya. Sejurus kemudian mereka berdua merinding. Pak, jangan-jangan arwah Rati yang sholat tadi, bisik ibu pelan di telinga suaminya. Mereka berdua tidak tahu kalau Rati sudah meninggal, tetapi saat menjaga Bandot tadi malam, Bandot sempat meracau dalam tidurnya kalau Rati sudah mati, dan Bandot berteriak menyuruh Rati pergi. Mbok Onar dan suaminya saling berpandangan, tidak percaya. Namun pagi ini mereka seakan diberi kebenaran tentang Rati. Mungkin saja Rati sudah meninggal dan yang sholat tadi adalah arwahnya. Lalu bagaimana Rati meninggal? Itu yang menjadi teka-teki mereka berdua. Ingin bertanya pada majikannya, namun takut karena semua hafal keluarga Bandot, semua berperangai kasar dan kejam. Sewaktu Rati ada di villa itu, Mbok Onar juga pernah mendengar jeritan Rati di kamar. Setiap Mbok Onar tanya, Rati tidak mau menjawabnya. Mbok Onar tanpa sengaja pernah melihat luka di tubuh Rati. Saat akan menyentuh, cepat-cepat Rati menutupinya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Neng, kenapa tangannya luka? Sini Mbok olesi obat. Tawar Mbok Onar pada Rati. Rati menggeleng menolaknya. Gak apa-apa Mbok, cuma lecet ringan. Tadi malam terbentur saat akan menutup pintu. Namun Mbok Onar tahu kalau Rati tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Ya sudah, Neng Rati istirahat aja di kamar. Nanti setelah Mbok siap masak, Mbok panggil. Ucap Mbok Onar yang dibalas anggukan Rati. Lalu dengan langkah gontai, Rati naik ke lantai atas. Mbok Onar yang melihatnya merasa kasihan. Wanita muda yang cantik seperti Rati harus mendapat perlakuan yang kejam dari suami dan keluarganya. Tak terasa air mata menetes dari pelupuk mata Mbok Onar, mengingat kenangan saat Rati masih hidup. Pak Tejo yang melihat istrinya sedih, segera mengelus pundaknya. Sudah Bu, jangan sedih. Semoga suatu hari nanti kita bisa menemukan kebenarannya. Ayo kita sholat dulu, keburu siang. Hibur Pak Tejo yang diikuti Mbok Onar ke ruang sholat. Bandot yang terus-menerus didatangi arwah Rati menjadi depresi. Bahkan dalam tidur pun sering meracau tak jelas. Karena mendiang istrinya itu juga mendatangi lewat mimpi. Mas, tolong aku, gali kuburanku. Aku kepanasan mas. Tiba-tiba Bandot yang sudah berdiri di belakang rumah melihat penampakan seram. Lubang yang dulu tempat dikubur jasad Rati itu terbelah. Keluar sebuah tangan hitam dengan kuku panjang. Tangan itu mencoba keluar dari dalam, diikuti gerakan tanah yang menarik ke atas. Gundukan tanah itu terangkat dan berubah wujud menjadi sosok menyeramkan. Sosok Rati menyeringai dengan mata mendelik hampir keluar dan mulutnya keluar darah bercampur belatung. Bandot bergidik melihatnya, lalu tanpa aba-aba segera Bandot melarikan diri. Namun kakinya susah untuk digerakkan, seperti ada yang menahan kakinya untuk kabur. Sosok seram itu melayang mendekati Bandot. Setelah tiba di depannya, segera mencekik leher Bandot. Kenapa mas? Apa mas takut padaku? Bukankah dulu mas sangat berani? Mana keberanianmu sekarang? Hah? Desis arwah Rati di telinga Bandot. Wajah Bandot sangat dekat wajah arwah Rati, hingga tercium bau sangat busuk. Bandot mual, tak sanggup menahan baunya. Kemudian Bandot muntah, dari mulutnya keluar darah segar. Den, bangun Den Bandot. Tepuk Mbok Onar di pipi Bandot. Mbok Onar mendengar Bandot bermimpi buruk karena suara yang kuat saat mengigau. Bandot gelagapan, bangun sambil ngos-ngosan, di dahinya sudah banjir keringat. Aku bermimpi Mbok, Rati datang mau mencekik dan membunuhku Mbok. Ujar Bandot takut sambil berlindung di balik selimut.
Memangnya kenapa, Rati? Kemana dia, Den? Kenapa nggak diajak ke sini? Tanya Mbok Nar pura-pura tak tahu. Mendengar perkataan Mbok Nar, seketika Bandot ingat bahwa kematian Rati tidak boleh siapapun tahu, termasuk pembantu mereka. Nggak apa-apa, Mbok. Rati pulang kampung, jadi nggak bisa ikut. Jawabnya gugup. Kalau pulang kampung, kenapa Den Bandot bilang Rati sudah mati dan ingin membunuh? Tanya Mbok Nar penasaran. Ah, sudahlah lah, Mbok. Ku bilang Rati pulang kampung, jangan banyak tanya. Bentak Bandot. Mbok Nar kaget dibentak. Setelah itu ia urung bertanya lagi. Lalu keluar meninggalkan Bandot sendiri di kamar. Di lantai bawah Mbok Nar menjumpai suaminya, Pak Tejo, sedang asik minum kopi. Biar matanya kuat begadang malam. Melihat istrinya berjalan menujunya, Pak Tejo keluar dari pos. Ada apa, Bu? Kok wajahnya kusam begitu? Kesal aku, Pak. Mbok Nar mendengus seraya memukul badan suaminya. Loh, kesal kenapa? Udah bagus bangunin Den Bandot dari mimpi buruknya. Aku malah dibentaknya. Memangnya gimana, Bu? Kok bisa dibentak? Pasti Ibu tanya soal Neng Rati kan? Ibu cuma tanya kenapa Neng Rati nggak dibawa ke sini dan kenapa tiap teriak Den Bandot selalu bilang kalau Neng Rati sudah mati. Ibu kan penasaran, Pak. Oh alah, Bu, kita itu cuma pembantu, nggak usah ikut campur dan banyak tanya, Pak Mali. Kedua pembantu itu sudah mendengar kalau Anto, adik bungsu Bandot, kecelakaan, jatuh dari jendela kamar atas. Kini Bandot pun mulai depresi karena selalu teriak tiap malam. Pak, usul Ibu, kita tak usah kerja di sini lagi ya. Semakin lama keluarga ini makin aneh. Ibu takut kalau terjadi sesuatu pada kita juga. Pak Tejo pun memikirkan saran istrinya dengan serius. Sudah sekitar 10 tahunan keduanya menjaga villa itu. Umur sudah tua, juga tidak segesit dulu. Memang pas waktunya mereka pensiun, tapi di waktu sekarang ini apa bagus? Keesokan harinya, Mak Bandot yang menerima telepon ART-nya yang di villa terkejut. Kenapa tiba-tiba minta berhenti? Apakah terjadi sesuatu pada Bandot? Sialnya Mak Bandot tidak menanyakan alasan Pak Tejo karena keburu telepon sudah ditutup. Siapa, Bu? Pak Tejo, Pak. Katanya ingin berhenti saat itu juga dan terburu-buru pergi. Aku takut, Pak, terjadi sesuatu pada Bandot. Ya sudah, Ibu lihat keadaan Bandot, biar Bapak yang jaga di sini. Sekalian bawa baju ganti, siapa tahu Ibu mau tinggal beberapa hari di sana. Mak Bandot mengangguk, kemudian segera pulang mengambil baju. Lalu menuju ke villa. Saat Mak Bandot tiba di rumah, diserbu Bu Broto yang kebetulan lewat. Gimana, Jeng? Keadaan Anto sekarang? Masih koma, Jeng. Oh iya, kemarin aku belum sempat berterima kasih karena terlalu cemas. Gak apa-apa loh, Jeng. Sesama tetangga kita saling bantu. Dan sekarang siapa yang jaga Anto? Bapaknya. Saya mau keluar sebentar, ada perlu. Setelah berbasa-basi, Mak Bandot segera masuk ke dalam rumah, mengambil beberapa helai pakaian di lemari, kemudian memasukkan ke dalam tas. Dalam 2 jam sampailah Mak Bandot di villa. Keadaan di luar sungguh sepi. Mak Bandot merasa merinding karena suasana beda yang dirasakan. Mak Bandot membuka pintu dengan kunci cadangan yang dibawanya, lalu naik lantai atas mencari keberadaan Bandot. Setelah sampai di depan pintu kamar, digedornya, namun tak ada jawaban. Bandot, buka pintunya, Nak. Ini Mak. Jo, segera dobrak pintu kamar ini. Titah Mak Bandot pada bodyguardnya. Dengan sekali hentakan, pintu itu bisa terbuka. Mak Bandot segera masuk. Dilihatnya Bandot telah terkapar di lantai. Nak, bangun, Nak. Mak Bandot cemas, lalu ditempelnya jarinya ke hidung. Syukurlah masih bernafas. Lalu menyuruh bodyguardnya mengangkat tubuh Bandot ke ranjang. Tak berapa lama Bandot terbangun, tapi keadaannya membuat Mak Bandot terkejut. Pergi, Rati, kamu sudah mati. Pergi, jangan ganggu aku. Nak, sadar, Nak, ini Mama, bukan Rati, Bandot. Karena Bandot terus berteriak dan tidak bisa diam, Mak Bandot lalu menyuruh bodyguardnya mengikat Bandot.
Mak Bandot segera menelpon dokter pribadi agar memeriksa keadaan Bandot. Tak berapa lama dokter sampai dan segera memeriksa kondisi Bandot. Dokter hanya menggeleng dan menyuntikkan obat bius. Bagaimana dok? Kondisinya depresi dengan traumatik yang sangat parah. Sebaiknya lekas dibawa ke rumah sakit sebelum mempengaruhi psikologisnya. Tapi apa bisa tetap dirawat di sini dok? Tanya Mak Bandot yang merasa malu jika sampai ada yang tahu Bandot seperti ini. Bisa saja, namun siapa yang akan menjaga jika sewaktu-waktu dia mengamuk? Saya punya penjaga yang akan mengawasi. Kalau dokter bersedia bisa merawatnya, saya akan bayar berapapun. Dokter cuma manggut-manggut kemudian pamit pulang. Nanti saya kabari dan carikan perawat untuk memantau kondisi pasien. Mak Bandot mencari gawai untuk menghubungi suaminya. Pak, ibu menjaga Bandot dulu beberapa hari. Keadaannya tambah parah dari awal kemarin. Bagaimana keadaan Bandot, Bu? Bandot mengalami depresi berat, Pak. Tangan dan kakinya diikat, Pak, biar dia nggak ngamuk. Malam harinya, ketika Pak Bandot pulang ke rumah untuk mengambil baju, Pak Bandot yang sudah mandi dan wangi sedang menunggu wanita pujaannya datang. Kamar sudah dihiasi dan ditaburi bunga. Pak Bandot merasa bebas malam ini. Baru saja selesai meminyaki rambut, terdengar bel berbunyi. Pak Bandot gembira. Ah, pasti dia, gumamnya sembari menuju pintu. Setelah pintu dibuka, ternyata memang wanita cantik yang selama ini sudah dia cicipi. Mata Pak Bandot membulat melihat penampilan di depannya. Wanita itu memakai baju seksi. Air liur Pak Bandot menetes, segera dirangkulnya lalu digiring ke kamar. Pak Bandot merebahkan wanita itu di ranjang dan membuka pakaiannya satu persatu. Mulailah adegan panas itu mereka lalui. Sesekali keluar desahan dari mulut Pak Bandot. Dan wanita itu mengerang. Wanita itu terus saja meminta Pak Bandot jangan berhenti. Tapi sudah hampir subuh, Pak Bandot sudah tidak sanggup lagi hingga terkapar dan tertidur saking capeknya. Sinar mentari sudah menembus jendela hingga kamar itu terang. Namun Pak Bandot belum bangun juga. Pak Bandot terbangun saat mendengar gawainya berdering. Halo, kata Pak Bandot dengan mata yang masih mengantuk. Mas, jahat kamu. Kenapa nggak diangkat teleponku dari malam? Kata wanita itu di seberang telepon, merajuk. Bukankah tadi malam kita melewati malam dengan kenikmatan sayang? Tanya Pak Bandot heran. Jangan ngaco kamu mas, tadi malam aku nggak jadi datang. Aku mau minta jemput kamu, tapi kamu gak angkat-angkat teleponku. Ya sudah, aku biarkan saja. Cerocos kesal wanita simpanannya. Pak Bandot kaget. Kalau bukan dia, lalu dengan siapa tadi malam bermain? Tiba-tiba Pak Bandot mencium bau sangat busuk. Lalu membuka selimut yang menutupi tubuhnya. Saat matanya tertumpu ke arah senjatanya, terlihat berlendir dan berbau amis, serta dikerubungi banyak belatung. Tidak, jerit Pak Bandot pingsan. Sementara itu Hendra yang sedang mencari bukti segera meluncur ke rumah sakit begitu mendapat informasi dari Bu Ratna. Dilihatnya kertas alamat, setelah bertanya sana sini, akhirnya sampai juga. Hendra di depan rumah sakit sentosa tersebut. Hendra melajukan motornya memasuki area parkir, kemudian masuk ke dalam. Permisi suster, pasien dengan nama Anto berada di ruang apa ya? Anda siapa? Saya saudara sepupunya. Oh, pasien tersebut berada di ruangan melati, kamar nomor 13 lantai 2 ya. Makasih suster. Setelah menemukan ruangan tempat Anto dirawat, Hendra melihat dari kaca kecil yang tembus ke dalam. Di dalam ada 2 orang. Hendra pikir mungkin itu kedua orang tuanya. Mereka ingin mendengar perbincangan mereka. Hendra membuka sedikit pintu kamar secara perlahan agar tidak diketahui. Samar-samar mendengar suara dari dalam yang saat itu Mak Bandot sedang bercakap di telepon. Hendra menajamkan telinganya. Siapa Bu? Tanya Pak Bandot usai Mak Bandot menutup gawainya. Pak Tejo Pak, katanya ingin berhenti saat itu juga dan terburu-buru pergi. Aku takut Pak terjadi sesuatu pada Bandot.
Ya sudah, ibu lihat keadaan Bandot, biar bapak yang jaga di sini. Sekalian bawa baju ganti, siapa tahu ibu mau tinggal beberapa hari di sana. Hendra segera menutup pintu dan menyingkir dari situ setelah tahu Mak Bandot akan keluar. Mengintip dari balik dinding, Hendra mengawasi tingkah Mak Bandot. Dia berinisiatif mengikuti Mak Bandot dengan melangkah pelan di belakang wanita tua itu. Hendra bergegas ke area parkir begitu Mak Bandot terlihat memasuki mobilnya. Dengan menjaga jarak yang tidak terlalu dekat, Hendra terus membuntuti Mak Bandot dari pulang ke rumah hingga ke villa. Begitu Mak Bandot sampai di depan villa, Hendra mematikan motornya. Memperhatikan dari kejauhan, Mak Bandot masuk ke villa dengan bodyguardnya. Hendra berjalan mengendap-endap untuk mendekati gerbang villa. Villa itu lumayan besar dilihat Hendra, namun suasananya terkesan horor. Pemuda itu hanya menunggu di gerbang villa saja. Untuk berniat masuk tak mungkin, karena Mak Bandot juga diapit penjaga. Hendra tak mau bertindak gegabah. Tak berapa lama Mak Bandot masuk, Hendra terkejut karena mendengar suara teriakan lelaki dari lantai atas villa. Pasti itu yang namanya Bandot, tapi kenapa dia terus teriak dan selalu mengatakan Ratih pergi dan mati? Gumam Hendra heran. Pasti telah terjadi sesuatu dengan Ratih. Apa mungkin mereka telah membunuh Ratih? Hendra mencoba menerka-nerka. Namun sebelum mendapat bukti yang lain, aku harus bisa menguak misteri ini. Masih hanyut dalam pikirannya, Hendra melihat seorang dokter datang tergopoh-gopoh. Untung saja dokter itu tidak melihat persembunyian Hendra. Pemuda itu menunggu dokter untuk menginterogasinya. Sekian lama menunggu, akhirnya dokter itu keluar dari villa. Hendra bergegas mengikuti dokter itu. Ketika sudah dekat, dipanggilnya. Dokter, tunggu. Maaf, Anda siapa? Kalau boleh saya tahu, pasien di dalam itu sakit apa, Dok? Maaf, ini rahasia. Saya tidak boleh menjelaskan kepada sembarang orang. Tolonglah, Dok, ini menyangkut nyawa manusia. Dokter itu terkesiap melihat pemuda di depannya sangat berharap, dan apalagi katanya menyangkut nyawa manusia. Maka dokter itu pun terenyuh. Baiklah, tapi jangan kamu sebarkan pada orang lain. Pasien di dalam itu depresi, tapi saya juga tidak tahu awal masalahnya. Masih perlu saya pantau lagi. Emaknya juga tidak mengizinkan dibawa ke rumah sakit. Jadi saya butuh seseorang perawat yang akan terus memantau keadaan pasien. Apa dokter sudah menemukan perawatnya? Dokter itu menggelengkan kepalanya, pertanda belum ada perawat yang dihubungi. Saat Hendra mengajukan diri jadi perawat, dokter itu terkejut. Bagaimana kalau saya saja yang menjadi perawatnya, Dok? Apa kamu bisa? Lagian tidak boleh sembarangan. Perawat juga harus mengerti dan mengetahui keadaan pasien. Saya siap, Dok. Saya juga perawat dan sudah ada pengalaman di rumah sakit. Jawab Hendra, laki-laki berbohong. Hanya itu satu-satunya cara untuk mengetahui misteri hilangnya Ratih. Semoga penyamarannya nanti bisa menemukan bukti kebenaran Ratih. Baiklah kalau begitu, besok kamu datang lagi ke sini bersama saya. Akan saya siapkan perlengkapan infus dan obat. Kamu hanya bantu saya mengawasi pasien setelah saya pulang. Hendra mengangguk dengan perasaan lega. Di teleponnya seorang teman yang berprofesi sebagai perawat. Bagaimanapun Hendra mesti tahu sedikit dengan dunia perawat agar dokter dan Mak Bandot serta pasien tidak curiga. Keesokan harinya Hendra yang sudah siap segera menuju villa. Hendra juga memakai baju perawat yang dipinjam dari temannya. Mendapat restu dan dukungan dari orang tua Ratih membuat Hendra mantap dan semangat. Semoga saja penyamaran ini membuahkan hasil. Gimana, Dok? Cocok nggak? Tanya Hendra sambil membetulkan baju perawatnya. Dokter mengangguk dan tersenyum, lalu menunjuk bagasi mobil yang terbuka. Hendra paham, lalu berjalan ke bagasi untuk mengeluarkan perlengkapan pasien. Kemudian beriringan dengan dokter masuk ke dalam villa. Saat menginjakkan kaki ke terasnya, Hendra merasakan perasaan sedikit berbeda. Entah apa, itu dia pun tak jelas. Dokter memencet bel yang tak lama terbuka dan muncul wanita tua yang tak lain Mak Bandot. Oh, dokter sudah datang, silahkan masuk. Ini sudah saya bawa perlengkapan infus dan obat.
Dan juga ini perawat yang akan terus memantau anak ibu. Hendra yang dipandang Mak Bandot mengangguk dan tersenyum. Pagi Bu, saya perawat yang akan membantu dokter di sini. Oh baik, ayo langsung saja ke lantai atas. Dokter sudah tahu kan kamarnya. Saya mau menyiapkan masak dulu. Hendra mengikuti dokter naik ke lantai atas. Setelah sampai di kamar Bandot, terlihat pemandangan yang membuat Hendra terkejut. Bandot terbaring di tempat tidur dengan tangan dan kaki diikat. Karma yang sama saat Rati diikat saat masih hidup. Kamu pasti terkejut melihatnya. Dia terpaksa diikat karena sering mengamuk. Hendra bergidik, jadi ini yang namanya Bandot, suaminya Rati. Andai dia tidak sakit, ingin Hendra rasanya menghajarnya. Namun dalam keadaan tidak berdaya seperti itu, terbesit rasa kasihan di hati Hendra. Walaupun dalam hati Hendra merasa marah, tapi dia perlu bersabar. Ingin mengorek informasi dari mulut Bandot sendiri. Hendra lalu membantu dokter memasang selang infus dan obatnya. Sambil bekerja, Hendra terus memandang Bandot yang tertidur dan juga sekeliling kamar. Saat sedang asik memperhatikan seluruh kamar, di suatu sudut Hendra sekilas melihat penampakan arwah Rati. Tersenyum padanya. Hendra mengucek matanya untuk memperjelas penglihatan, tapi arwah Rati sudah tak ada lagi. Mungkin cuma halusinasiku. Gumam Hendra sadar setelah dokter menepuk pundaknya. Dokter yang sudah selesai memasang infus dan obat pada tangan Bandot segera memberi arahan pada Hendra. Hendra mengantar dokter sampai pintu kamar, lalu menutup pintu kembali. Hendra membereskan obat-obatan di lemari kecil agar tak tercecer. Kamar itu cukup luas. Hendra membuka jendela kamar agar tak pengap. Baru saja membuka jendela, Bandot terbangun. Dilihatnya seorang pria sedang berdiri di jendela. Dengan kepala yang masih pusing, Bandot bergerak, bangun, tapi tidak bisa karena tangan dan kakinya diikat. Siapa kamu? Hendra yang sedang menatap di luar jendela terkejut. Begitu Bandot bangun dan bertanya. Hendra lalu membalikkan badan hingga menghadap Bandot. Saya perawat yang akan menjaga dan mengawasi Anda. Saya membantu dokter yang memeriksa. Sekarang dokter itu sudah pulang. Lihat tangan Anda, sudah diinfus. Bandot yang melihat ke tangannya, kemudian menghembuskan nafas lega. Bandot berharap ditemani perawat ini, dia tidak akan terus diteror arwah Rati. Bandot terus menatap perawat yang lumayan tampan dan masih muda itu. Tapi saat Bandot menatap wajahnya lagi, Bandot terkejut karena wajah Hendra berubah seperti Rati. Bandot yang gemetar dan memalingkan wajahnya segera diketahui Hendra. Ada apa? Kenapa Anda gemetaran? Apa Anda sakit? Yang mana? Jangan dekati aku. Baiklah, saya akan duduk jauh dari Anda. Lihat saya duduk di kursi ini. Saya tidak akan melukai Anda, saya cuma perawat. Bandot dengan pelan-pelan menggerakkan wajahnya dan kembali menatap perawat itu. Hendra yang ditatap tersenyum, ingin memberikan rasa nyaman pada pasien. Sungguh akting yang sulit untuk berpura-pura ramah kalau di dalamnya ada kebencian. Sepertinya Anda punya kesalahan yang Anda perbuat hingga depresi. Selain perawat, saya juga bisa menerawang nasib Anda, kata Hendra berbohong. Bandot membelalakkan matanya. Lelaki di depannya itu tahu. Apakah dia harus mengatakan sebenarnya agar terbebas dari penderitaannya akibat teror itu? Namun Bandot belum sepenuhnya percaya kepada lelaki asing itu. Bisa jadi dia hanya main-main, gumam Bandot sinis. Tak lama terdengar pintu terbuka. Mak Bandot masuk membawa nampan berisi nasi dan lauk serta segelas air. Kamu sudah bangun, Nak? Bandot mengangguk. Kalau gitu saya keluar dulu, Bu. Ingin berjalan-jalan sekitar sini. Nanti kalau sudah siap bisa memanggil saya. Mak Bandot mengangguk dan setelah Hendra menutup pintu, segera Mak menyuapi Bandot. Mak Bandot juga celingukan keluar pintu, ingin melihat apakah perawat itu benar keluar villa dan tidak menguping. Setelah dirasa aman, Mak Bandot menutup pintu kembali. Mak, kenapa tangan dan kakiku diikat begini? Soalnya kamu terus mengamuk, bahkan melihat Mak seperti melihat Rati saja.
Bandot takut, Mak. Rati selalu datang mengganggu dengan wajah menyeramkan. Bahkan terakhir Bandot mimpi Rati keluar dari kuburan di halaman belakang rumah kita, Mak. Dia mencekik Bandot. Cerocos Bandot bergidik menceritakan mimpinya. Sudah, itu cuma mimpi. Rati sudah mati. Gak mungkin dia datang mencekikmu. Bandot menghela nafas kasar. Maknya tidak percaya yang dialaminya. Tanpa mereka berdua sadari, di suatu sudut kamar ada sesosok yang barusan mereka bicarakan. Malam menjelang, setelah mengganti kantong infus yang baru, Hendra segera keluar kamar untuk sholat Isya dan makan malam. Jam berdentang 12 kali, pertanda sudah tengah malam. Kejadian beberapa bulan yang lalu, malam ini terulang kembali. Lampu dan AC di kamar Mak Bandot yang semula hidup tiba-tiba mati. Mak Bandot yang merasa kegerahan terbangun saat membuka matanya. Ternyata gelap. Tidak ada melihat apapun. Lalu Mak Bandot mendengus. Penciumannya seperti menangkap bau amis dan busuk. Dalam kegelapan Mak Bandot meraba lalu beranjak bangun untuk menghidupkan lampu. Kamar kembali terang. Syukurlah ternyata cuma kamarnya yang mati lampu. Mak Bandot masih mencium aroma tak sedap tadi, lalu membalikkan badannya. Saat melihat ke jendela, Mak Bandot terkejut dan badannya terhempas ke pintu. Mak Bandot ketakutan. Di dekat jendela berdiri sosok Ratih. Arwah Ratih menatap tajam Mak Bandot. Sosok itu menyeringai dan membuka mulutnya, tapi malah keluar darah dan belatung. Mak Bandot pun bergidik dan hampir saja dia pingsan. Mak Bandot segera memegang handle pintu, berusaha membukanya, tapi terkunci dan sialnya kuncinya sudah tak ada. Mak, mau kemana, Mak? Sini peluk aku, Mak. Pergi Ratih, kau sudah mati. Arwah Ratih melayang mendekati Mak Bandot, merentangkan tangannya yang berkuku panjang. Mak, mau kemana? Jangan kabur seperti dulu, Mak. Larang aku untuk kabur, Mak. Arwah Ratih lalu menjambak rambut Mak Bandot hingga ada sebagian rambutnya lepas dan dia tersungkur. Mak Bandot menjerit kesakitan. Mak Bandot bangkit dan berdiri lalu berlari ke arah pintu kamarnya dan menggedor. Tolong, tolong aku. Mau kemana, Mak? Aku belum puas menyiksamu. Bukankah Mak enggak percaya kalau aku hidup lagi? Ucap arwah Ratih meludahkan darahnya ke wajah Mak Bandot. Mak Bandot mengerang kesakitan, wajahnya melepuh terkena darah dari mulut arwah Ratih itu. Belum reda dari rasa sakitnya, Mak Bandot harus merasakan sakit akibat pukulan gagang sapu yang diayunkan arwah Ratih ke tubuhnya. Siksaan yang dulu kerap Ratih dapatkan saat masih hidup, kini Mak Bandot juga merasakan. Karena tak sanggup lagi menahan sakit, Mak Bandot tewas. Mak Bandot tergeletak di lantai dengan kondisi parah. Sebelum pergi, sosok itu segera mendatangi kamar Bandot. Saat dilihatnya, Hendra tertidur. Didekati lalu mengelus pipi pemuda tampan itu, kemudian melayang pergi dari villa itu. Hendra yang masih nyenyak bermimpi dirinya didatangi arwah Ratih. Dalam mimpinya Hendra berada di suatu tempat. Tiba-tiba muncul sosok Ratih dari kejauhan. Ratih berjalan mendekatinya. Hendra pun sama. Ratih, orang tuamu sangat sedih dan merindukanmu. Mereka belum tahu kejadian yang sebenarnya. Mereka masih menunggu Mas. Ratih telah menceritakan semuanya tentangnya kepada Hendra. Hendra memeluk erat Ratih dan menenangkan kekasihnya itu. Sudah, jangan nangis. Mas janji akan menjaga mereka, menggantikan dirimu. Mas akan menjaga kedua orang tuamu. Ucap Hendra menghapus air mata Ratih. Ratih mengelus pipi Hendra, kemudian pergi menjauh dari Hendra, yang terus menggenggam tangan Ratih seakan tidak mau melepaskan lagi. Ratih! Teriak Hendra memanggil. Akhirnya Ratih menghilang dari pandangan Hendra. Dengan nafas ngos-ngosan Hendra membuka mata. Untung saja Bandot tidak mendengar teriakannya memanggil Ratih. Bandot masih tidur akibat obat tidur yang diminumnya. Hendra mengedarkan pandangannya ke seluruh kamar. Hendra yakin tadi Ratih ada di kamar, makanya dia bisa bermimpi.
Namun Hendra harus kecewa tidak melihat Ratih dimanapun. Hendra turun dari tangga akan ke kamar mandi, melewati kamar Mak Bandot. Hendra inisiatif membangunkan Mak Bandot agar sholat subuh berjamaah. Bu, bangun bu, kita sholat subuh dulu. Namun sampai 3 kali ketukan, Mak Bandot tidak juga bangun. Hendra menempelkan telinganya ke pintu, tidak mendengar suara apapun. Saat Hendra tidak sengaja memegang handle pintu, terdengar suara pintu terbuka. Tidak terkunci, gumam Hendra, lalu membuka lebih lebar dan masuk ke dalam kamar. Melihat Mak Bandot sudah terkapar di lantai, Hendra terkejut. Hendra lalu berjalan mendekati, menyentuh badan Mak Bandot dingin. Kemudian beralih ke hidungnya. Mak Bandot sudah tidak bernafas. Hendra berlari ke kamar atas mengambil ponselnya, menghubungi dokter agar segera datang. Ada apa? Apa yang terjadi pada pasien? Bukan pasien dok, tapi maknya. Saya temukan sudah tergeletak tak bernyawa. Apa? Bagaimana mungkin? Baiklah, saya akan segera ke sana bersama ambulan. Hendra bingung apa yang harus dilakukan. Hendra takut disalahkan karena cuma dia yang masih waras di villa itu. Pandangan ke sana kemari kalut. Tiba-tiba saat mendongak ke atas, terlihat CCTV. Ya, itu dia. Semoga CCTV itu bisa membuktikan dia bukan pelakunya. Sesamanya di villa, dokter segera memeriksa denyut nadi korban. Ternyata benar sudah meninggal. Dan diprediksi 4 jam yang lalu korban meregang nyawa. Dokter juga terkejut saat membalik tubuh Mak Bandot. Terdapat banyak luka di tubuhnya, seperti terkena pukulan, dan yang lebih parah, wajah Mak Bandot melepuh. Bagaimana bisa terjadi? Tanya dokter pada Hendra. Hendra pun menjelaskan dengan detail dari awal sampai dia menemukan Mak Bandot. Namun dokter tidak bisa percaya begitu saja. Dokter lalu memanggil polisi. Sungguh Pak Polisi, bukan saya pelakunya. Saya juga tidak tahu karena saya berada di lantai atas mengawasi pasien. Apakah di atas ada pasien? Dokter mengangguk dan turut menjelaskan. Baiklah, karena di villa ini hanya ada Anda yang sehat dan waras, juga pasien di atas yang dalam kondisi terikat. Jadi cuma Anda yang dicurigai pelakunya. Ikut kami ke kantor polisi. Tunggu Pak, sebelum membawa saya, ada baiknya Anda memeriksa CCTV itu. Komandan polisi mendongak ke atas dan mengangguk, menyuruh anak buah memeriksa. Beramai-ramai mereka melihat layar untuk melihat hasil CCTV. Sekitar pukul 12.30 malam, di layar itu terlihat seseorang memakai gaun putih sedang berjalan dan menuju ke kamar Mak Bandot. Kemudian sosok yang belum diketahui wajahnya karena membelakangi CCTV masuk ke kamar Mak Bandot dengan cara menembus. Mereka yang melihat layar itu pun kaget dan sontak bergidik. Tak terkecuali Hendra. Tak lama sosok itu masuk, terdengar teriakan Mak Bandot dari kamar itu. Handle pintu berulang kali bergerak seperti ada yang memaksa pintu terbuka. Suara jeritan Mak Bandot terus terdengar hingga terekam juga suara wanita lain tertawa yang mereka yakini sebagai suara sosok tadi. Hingga 1 jam Mak Bandot seperti tersiksa di dalam, meminta tolong dan ampun. Saat Mak Bandot sudah tidak bersuara lagi, kembali sosok itu menembus dinding dan sengaja menatap ke arah CCTV. Sosok itu mendongak ke atas, menampakkan wajahnya dengan senyum menyeringai. Ratih. Spontan Hendra menyebut nama Ratih. Para polisi dan dokter refleks menatap Hendra karena menyebut seseorang tadi. Apakah Anda kenal wanita itu? Hendra mengangguk kemudian menyerahkan hasil rekaman suara Bandot dan Mak Bandot. Ini ada bukti lain Pak, bahwa sebenarnya merekalah pelaku kejahatan. Wanita itu adalah kekasih saya yang sudah meninggal dibunuh mereka. Di rekaman ini mereka telah menyembunyikan jasad wanita yang di CCTV tadi. Polisi lalu mendengarkan isi rekaman itu, kemudian membawa semua barang bukti. Mayat Mak Bandot segera dievakuasi dan dibawa menggunakan mobil ambulan. Atas permintaan polisi juga akan membawa Bandot ke rumah sakit. Dibantu beberapa polisi, menggotong Bandot menaiki mobil dokter untuk menuju ke rumah sakit.
Hendra juga ikut sebagai saksi agar polisi bisa mengusut semua kejadian yang saling berkaitan ini. Beberapa orang yang sedang lewat di villa itu berhenti untuk melihat kejadian. Bahkan ada beberapa wartawan yang meliput kejadian. Setelah semua sudah dievakuasi, pintu villa segera ditutup polisi dan disegel dengan garis lain. Keadaan villa itu semakin sunyi dan mencekam. Walaupun masih pagi, tapi aura mistis sudah terasa. Saat diiringi mobil polisi meninggalkan villa, sosok perempuan tua sedang berdiri di atas balkon villa itu. Sosok itu menjadi penghuni baru villa itu dan siap menghantui. Hendra yang dijadikan saksi atas tewasnya Mak Bandot ikut ke kantor polisi, sedangkan dokter menuju rumah sakit untuk mengawasi Bandot. Sesamanya di kantor polisi, Hendra dimintai keterangan. Sebelumnya Hendra juga minta kepada polisi agar menghubungi orang tua Ratih sebagai saksi lain. Komandan polisi menyetujui, kemudian menyetujui menjemput orang tua Ratih di rumahnya. Beberapa jam kemudian sampailah orang tua Ratih ke kantor polisi. Melihat Hendra, mereka segera menghampiri. "Nak Hendra, ada apa? Mengapa kamu ditangkap?" "Nggak apa-apa Bu, saya hanya jadi saksi. Nanti kita dengar keterangan polisi dulu. Ini juga ada kaitannya dengan Ratih Bu." "Katakan Nak Hendra, di mana Ratih sekarang?" desak Ibu Ratih mengguncang tubuh Hendra. "Bu, Pak, Ratih itu sudah meninggal." "Ya Allah, apa? Ratih?" isak Ibu Ratih menahan sedih. Bapak segera memeluk Ibu Ratih. Beliau juga tak kalah sedih. Dadanya bergemuruh menahan sesak. Sesekali air matanya juga mengalir, akan tetapi cepat dihapusnya karena malu dilihat orang. Saudara Hendra, yang saat tewasnya korban yang bernama Mak Bandot, berada di salah satu tempat dengan korban. Setelah kita lihat dari semua bukti, saudara kami jadikan saksi. Menurut bukti rekaman CCTV, bahwa Mak Bandot tewas karena dianiaya seorang wanita. Dan yang tidak masuk akal, wanita itu ternyata sudah meninggal. Saudara Hendra mengatakan kenal dengan wanita itu, bernama Ratih, benar? "Benar Pak." Ibu dan Bapak Ratih saling berpandangan satu sama lain karena bingung. Bagaimana mungkin Ratih yang sudah meninggal bisa menyebabkan Mak Bandot tewas? Lalu bisa Anda jelaskan siapa Ratih itu dan apa hubungannya dengan keluarga korban? "Ratih adalah pacar saya Pak. Setelah bertahun-tahun tidak berjumpa, saya lalu mendatangi rumahnya, yaitu rumah orang tuanya yang duduk di sebelah sana." Tunjuk Hendra. "Jadi Anda berdua orang tua dari Ratih?" "Benar Pak Polisi." "Bisa jelaskan bagaimana Ratih mengenal korban hingga meninggal?" Bapak dan Ibu Ratih menjelaskan semuanya tentang Ratih dan keluarga Mak Bandot. Komandan polisi mengangguk mendengarkan penjelasan dari keduanya, lalu mengeluarkan rekaman suara Bandot dan maknya yang sempat direkam Hendra. Orang tua Ratih terkejut begitu mendengar pengakuan Bandot dan maknya. Tidak menyangka besannya begitu kejam dan sadis. Ibu Ratih berulang kali mengurut dadanya. Hatinya sungguh sakit Ratih diperlakukan seperti itu. Setelah mendengar rekaman ini, kita tahu bahwa Ratih juga sebagai korban telah dibunuh. Jasadnya dikubur di belakang rumah Bandot. Mari segera kita menuju rumah Pak Bandot. Saudara Hendra tahu rumahnya. Hendra lagi-lagi mengangguk. Kemudian mereka beriringan keluar dan masuk mobil polisi. Bunyi sirene mobil meraung-raung, membelah jalanan, hingga mobil dan kendaraan lain pada heran dan menepi. Sesamanya di rumah Bandot, ramai kerumunan warga yang ingin tahu. Polisi sudah menghubungi wartawan untuk meliput kejadian. Tak ketinggalan Bu Broto dan Bu Ratna dan gengnya berkumpul. Mereka semua kaget. Beberapa polisi terlihat keluar dari mobil dan diikuti Hendra dan orang tua Ratih. Sebelum masuk rumah, polisi menjelaskan di hadapan wartawan dan juga warga. "Ada apa ini Pak?" tanya warga beramai-ramai. "Oke, semua tenang. Dengarkan penjelasan saya. Kami dan kepolisian mendapat kabar dan informasi yang jelas bahwa telah terjadi pembunuhan di rumah ini. Korban atas nama Ratih." "Apa? Ratih? Ya Allah!" kaget Bu Broto dan gengnya. Menurut bukti, jasad korban ada di halaman belakang rumah ini.
Jadi kami ingin menggali makam korban untuk dipindahkan ke tempat yang layak. Mohon semua kerjasamanya. Tutup polisi mengakhiri. Rumah Mak Bandot yang terkunci segera didobrak polisi. Dengan beberapa kali hentakan, terbukalah pintunya. Namun mereka mencium bau amis dan busuk luar biasa. Komandan menyuruh anak buahnya segera mencari asal bau itu. Semua ruangan digeledah. Hingga saat masuk ke dalam kamar Pak Bandot, mereka terkejut. Pak Bandot sudah meninggal di tempat tidur dengan kemaluan membusuk. Saat diperiksa, jenazah Pak Bandot belum terlalu lama meninggal. Komandan segera menyuruh anak buahnya memanggil mobil ambulan. Penelusuran dilanjutkan ke halaman belakang. Tak lupa polisi membawa alat deteksi. Hingga tak makan waktu lama, jasad Ratih ditemukan. Beberapa warga yang inisiatif membantu segera menggali kuburan Ratih. Setelah agak dalam terlihat pakaian yang dikenakan Ratih saat hidup. Jasad Ratih pun diangkat, disaksikan kedua orang tua Ratih yang terisak menahan sedih. Bau busuk menguar begitu jasad Ratih diangkat. Beberapa warga ada yang mual dan muntah mencium aroma busuk. Jasad itu tinggal tulang, lalu dimasukkan ke dalam kantong mayat. Jasad Pak Bandot juga dimasukkan ke dalam kantong mayat. Warga yang melihat kejadian hanya geleng-geleng tak mengerti. Mengapa bisa begitu banyak mayat di rumah itu? Siapa yang melakukannya? Dan kemana anggota keluarga yang lain? Semua masih tanda tanya bagi warga sekitar. Selama ini mereka melihat keluarga Mak Bandot tidak ada masalah. Tanpa mereka ketahui, satu persatu keluarga itu telah menjadi mayat. 2 jasad yang ada di kantong mayat segera dimasukkan ke dalam mobil ambulan menuju rumah sakit untuk diotopsi. Polisi kembali memberikan keterangan. Wartawan yang meliput segera standby. 2 jasad telah kami evakuasi. Penyebabnya masih akan kami selidiki. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Anu Pak, bagaimana anggota keluarga yang lain? Kami semua tidak tahu di mana mereka berada. Tanya Bu Ratna. Semua ada di rumah sakit. Mak Bandot sudah tewas, sedangkan Bandot masih di opnam karena depresi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya silakan lihat di berita ya. Kami permisi dulu. Rumah Mak Bandot segera disegel garis polisi. Perlahan-lahan wartawan dan warga bubar. Walaupun masih ada warga yang masih berbincang. Terlihat di warung Bu Ratna, warga masih ada yang antusias membicarakan tragedi itu. Mereka semua tidak percaya dengan semua kejadian itu. Sementara itu, Bandot yang masih terbaring di rumah sakit belum mengetahui semua keadaan yang terjadi. Akibat obat tidur yang sering diminum membuat Bandot sedikit linglung. Dokter masih memantau kondisi Bandot. Saat Bandot membuka mata, segera dokter periksa. Bandot yang setelah sadar segera mengedarkan pandangan ke sekeliling. Saya di mana, Dok? Kamu di rumah sakit. Apa? Saya tidak mau di sini. Saya mau pulang. Kamu nggak boleh bergerak, tetap di sini. Dok, di mana emakku, Dok? Emak kamu sudah tewas saat di villa. Apa? Nggak mungkin, Dok. Dokter bohong kan? Itu benar. Bahkan kami sudah menelusuri rumah Anda untuk mencari jenazah Ratih yang sudah kalian kubur. Di saat bersamaan, kami juga menemukan jenazah bapak Anda di dalam kamar. Bandot terus menangis pilu. Tiba-tiba pintu kamar dibuka. Seorang perawat mengabarkan bahwa pasien yang bernama Anto kritis. 2 orang polisi segera mengikuti perawat tadi. Anto, apa adikku, Dok? Tanya Bandot terkejut. Dokter mengangguk. Ada apa dengan Anto? Kenapa dia kritis? Apakah kamu belum tahu? Anto koma karena kecelakaan jatuh dari jendela atas rumah kalian. Bandot kembali terisak. Dia tidak malu menangis, meratapi nasibnya. Semua keluarganya sudah pergi satu persatu, meninggalkan dirinya. Bandot berharap Anto bisa melewati masa kritis dan bisa hidup berdua menemani Bandot. Namun harapan tinggal harapan. Polisi yang keluar tadi kembali ke kamar Bandot mengabari bahwa Anto sudah berpulang ke rahmatullah. Bandot lalu teriak karena tidak sanggup lagi menahan kesedihannya. Beberapa hari dipantau terus, keadaan Bandot mulai membaik. Karena arwah Ratih sudah tidak datang menerornya lagi.
Polisi pun membawa Bandot ke penjara untuk menerima hukuman. Pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup untuk Bandot. Semua dilihat dari bukti yang mengarah ke kekerasan beberapa tahun. Saat pengadilan berjalan, turut hadir orang tua Ratih juga Hendra. Mendengar putusan hakim, orang tua Ratih dan Hendra lega. Bandot sudah mendapat hukuman yang setimpal. Saat Bandot di penjara, dipisah dari tahanan lain, Bandot menghuni sel seorang diri. Tiap malam dirinya kerap menjerit ketakutan. Kali ini bukan arwah Ratih yang datang, melainkan seluruh keluarganya yang sudah meninggal. Mereka ingin mengajak Bandot ke alamnya. Mereka tidak akan berhenti meneror Bandot hingga Bandot ikut bersama. Akibat terus-menerus diteror sampai beberapa bulan, kemudian Bandot menyerah. Bandot depresi akut hingga tidak mau makan dan minum. Akhirnya tengah malam, Bandot juga meregang nyawa. Suara sakaratul maut yang keluar dari mulutnya sungguh mengerikan. Hingga beberapa detik keadaan mengenaskan dialami Bandot di akhir hayat hidupnya. Dengan mulut menganga dan mata mendelik, Bandot menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kini habislah keluarga bejat yang dulu dengan kekuasaan dan kekuatannya menzolimi dan menyiksa seorang gadis cantik dan lemah seperti Ratih. Mereka semua mendapat balasan yang setimpal akibat perbuatan mereka. Ingatlah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa manusia mati menurut kebiasaan hidupnya. Jadikan kebiasaan hidup kita yang berkah, penuh amalan dan juga kebaikan. Semoga kita semua bisa mendapatkan husnul khotimah di akhir hidup kita. Amin ya robbal alamin. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.